Nah, anak-anak, kalian sudah menyelesaikan tugas kelompoknya masing-masing ya. Bapak senang tadi Bapak berkeliling dari sini, ada yang di luar, ada yang di masjid, ada yang di perpustakaan, ada yang di koridor kelas 6, koridor kelas 5. Semuanya aktif. Bapak senang ya. Nah, untuk itu sekarang tinggal kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian serta produk apa yang kalian buat. Nah, kelompok 1 siapa? Silakan ke depan untuk mempresentasikan. Boleh 2 orang saja sebagai perwakilan. Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama yang telah dilakukan oleh kelompok 1. Pertanyaan 1, tuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Terciptanya suasana yang damai, tentram, rukun, terhindar dari konflik atau masalah yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Pertanyaan 2, tuliskan sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. 1. Saling menghormati. 2. Toleransi. 3. Melaksanakan musyawarah, kerja bakti dan gotong royong. 4. Menghargai pendapat teman. Pertanyaan 3, tuliskan 4 contoh pola lantai dalam tarian. 1. Horizontal. 2. Vertikal. 3. Diagonal. 4. zigzag. Pertanyaan 4, tuliskan contoh tarian yang menggunakan pola lantai dari bentuk horizontal. Manuka dali, tari piring, tari kecak, tari pendek, tari sedang. Tugas kedua, tugas produk judul sikap yang diperlukan dalam mencapai persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Indonesia merupakan negara yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, terdapat berbagai perbedaan seperti perbedaan suku, budaya, agama, bahasa, ras, pakaian adat, rumah adat, tarian daerah, dan sebagainya. Perbedaan tersebut merupakan suatu hal yang harus kita lestarikan serta syukuri. Perbedaan tersebut juga merupakan pemersatu bagi kita seperti yang tercantum dalam semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selain itu, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencapai persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. 1. Toleransi. 2. Gotong royong. 3. Saling menghormati dan menghargai. 4. Melaksanakan musyawarah. 5. Menghargai pendapat teman. 6. Saling tolong menolong. 7. Tidak mengejek budaya lain. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita beri applause dulu untuk kelompok 1. Tepuk head. Baik, selanjutnya Bapak sedikit dibahas dulu. Ini untuk kelompok 1 berarti produknya adalah jenis rangkuman. Terima kasih. Baik, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2, oh iya silakan. Mau dengan siapa perwakilannya? Ya, silakan Marta sama Wilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Pertanyaan nomor 1. Tuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Rukun, damai, tentram, menumbuhkan kepedulian sosial. Soal nomor 2. Tuliskan sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, menerima perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain. Tuliskan 4 contoh pola lantai dalam tarian. 1. Vertikal.
2 horizontal, 3 zigzag, 4 lengkung. Tuliskan contoh tarian yang menggunakan pola lantai dari bentuk horizontal. Tari saman dari Aceh. Iya, tepuk tangan. Belum ya? Masih ada satu lagi produknya. Belum tepuk tangan. Silakan lanjutkan. Jadi produknya apa? Jadi produk Dari dari kelompok. kelompok kita ada membuat miniatur masjid. Ya, miniatur masjid. Di Indonesia itu kan beragam ya agamanya. Dan kelompok berapa ini? Memilih miniatur masjid untuk produk dari tugas kita kali ini. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Amazing. Amazing. Sekian presentasi dari kelompok kedua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh disimpan di sini untuk tugas-tugasnya. Bisa ya. Baik. Itu dia dari kelompok 2. Sekarang kita beralih pada kelompok 3. Ajukan kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Cerita dan siapa? Ya, dengan Aulia Zahra. Zahra Aulia ya, maaf. Silakan untuk mempresentasikan. Digeser sebelah sana. Hati-hati ada kabel. Ya, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami yang telah dilaksanakan. Pertanyaan 1. Tuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. 1. Mempererat tali persaudaraan. 2. Menjaga kesatuan dan persatuan. 3. Kehidupan menjadi aman dan nyaman. Pertanyaan 2. Tuliskan sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, keragaman budaya, toleransi, gotong royong, dan musyawarah. Pertanyaan 3. Tuliskan 4 contoh pola lantai dalam harian: vertikal, diagonal, horizontal, dan zigzag. Tuliskan contoh harian yang menggunakan pola lantai dari bentuk horizontal: tari saman dari Aceh dan tari madu Bidali dari Jawa Barat. Lanjut. Ya, ini hasil produknya berupa apa ini? Gambar. Boleh dijelaskan gambarnya apa? Gambar masjid. Berarti hampir sama dengan miniatur masjid tadi, tapi ini dalam bentuk yang berbeda. Sudah selesai barangkali? Ada lagi yang disampaikan presentasinya? Cukup? Cukup. Silakan itu. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Di sini. Iya. Selanjutnya tepuk head dulu. Tepuk head. Amazing. Amazing. Iya, itu kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Silakan. Iya, Alia sama Rizna. Alia sama Rizna, dia sudah membawa produknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Pertanyaan 1. Tulis contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Mempererat tali persaudaraan, didukung antar masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan. Pertanyaan 2. Tuliskan sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, gotong royong, membersihkan selokan atau lingkungan dibangun selokan bersama-sama. Pertanyaan 3. Tuliskan 4 contoh pola lantai dalam tarian horizontal, vertikal, diagonal, dan zigzag. Pertanyaan 4. Tuliskan contoh tarian yang menggunakan pola lantai dari bentuk horizontal, tari saman. Iya, lanjut. Dari kelompok 4 Berupa? Iya.
miniatur gereja. Jadi di Indonesia itu banyak ya beragam agama sehingga beragam pula yang namanya tempat ibadah. Ada lagi yang disampaikan? Cukup? Silakan. Sekian presentasi dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh disimpan di sini. Beri aplaus dulu. Tepuk Eden. Amazing. Amazing. Heading. Selanjutnya kelompok 5, kelompok terakhir. Siapa yang akan ke depan? Boleh, silakan. Oh iya, kanva ya. Boleh, kanvanya di sini. Kita cek dulu ininya. Nah, ya. Berarti ini tampilan kanva ya. Bentuknya ada setrum nggak? Itu masuk. Mulai, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan 1. Tuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Tidak menjelek-jelekan suku atau budaya lain, ikut serta gotong royong, selanjutnya saling bertoleransi. Pertanyaan 2. Tuliskan sikap yang mencerminkan kesatuan dan kesatuan, gotong royong, kerjasama, dan lain-lain. Tuliskan. Pertanyaan 3. Tuliskan 4 contoh pola lantai dalam karya lingkaran, vertikal, bijak, atau jelas. Pertanyaan 4. Tuliskan contoh karya yang menggunakan pola lantai dari bentuk horizontal. Dan produknya adalah sebuah bentuk video dari Canva ya. Boleh, silakan dimulai. Ada tempat ibadah tradisional tarian Indonesia. Kemudian sudah selesai. Iya, lanjut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima. Tepuk Eden. Amazing. Amazing. Heading. Iya, hebat-hebat anak-anak Bapak dari kelompok 1 sampai kelompok 5 telah membuat tugasnya dengan potensinya masing-masing, dengan minat bakatnya masing-masing, sampai kalian dapat mempresentasikan. Baik, Bapak akan menyimpulkan materi kita pada hari ini berkaitan dengan rukun dalam perbedaan. Itu tema kita kali ini kan ya. Nah, sikap apa yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan? Kita sambung dulu menggunakan infocus ya. Sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Sikap tersebut perlu diterapkan oleh semua anggota masyarakat. Tadi kalian sudah menyebutkan ya, sikap persatuan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara agar apa yang pertama ini? Peduli. Jadi kita memiliki rasa peduli, sikap peduli ya. Kalau kita telah memiliki peduli,
atau kepedulian, maka akan muncullah rasa empati. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Orang lain ada musibah, kita tolong. Orang lain ada yang sakit, kita jenguk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama. Jadi kita jangan egois, ya. Contoh, mendahulukan kepentingan bersama. Pada saat sedang diadakan gotong royong di lingkungan kita sekitar. Sementara misalkan kalian akan piknik dengan keluarga. Apa yang akan kalian pilih? Bergotong royong karena mementingkan kepentingan bersama. Baik, yang ketiga, toleransi kepada orang lain. Nah, kita hidup di negara ini dengan begitu banyaknya dan beragam, mulai dari agama, budaya, adat istiadat, kesenian daerah, dan lain sebagainya. Ya, maka kita harus menanamkan toleransi agar hidup kita damai, hidup kita rukun. Selanjutnya, kita beralih pada SBDP. Pola garis dasar pada lantai itu ada dua. Yang pertama, garis lurus. Ya, garis lurus. Tadi kalian sudah menyebutkan pola dasar ya pada tarian. Bapak sempat wah, anak-anak kok sudah pada tahu, padahal belum Bapak kasih tahu. Bapak yakin karena sekarang perkembangan zaman teknologi, kalian bisa mengaksesnya sehingga kalian mampu mengenal istilah-istilah, mampu mengetahui dengan cepat ya. Terkadang barangkali lebih dulu pengetahuan itu lebih dulu kalian dibandingkan dengan Bapak karena melek teknologi tadi ya. Alhamdulillah. Yang pertama, garis lurus. Nah, garis lurus itu ada apa saja? Nah, ini dinamakan dengan vertikal. Apa betul vertikal? Vertikal ya. Ini sedikit ada kesalahan. Kita edit dulu. Yang ini adalah vertikal. Ini horizontal. Baik. Nah, ya, yang vertikal. Yang kedua, horizontal. Yang ketiga ini apa? Diagonal. Kalau ini segitiga. Nah, untuk garis lurus, apakah hanya yang keempat ini saja? Tadi diantaranya juga ada yang menyatakan zigzag. Kalau zigzag itu kan seperti huruf F ya. Nah, oke. Yang kedua adalah garis lengkung. Ya, yang kedua adalah garis lengkung. Salah satunya adalah bentuk lingkaran. Kalau bentuk lingkaran ini kita belah menjadi dua, maka akan seperti ini. Garis lengkung ke depan, garis lengkung ke belakang. Kalau lengkungan ini menurut kalian bisa tidak dengan pola lantai bentuk lain selain daripada lingkaran, untuk ke depan dan untuk ke belakang? Ada nggak? Apa? Angka 8. Kalau angka 8 bisa? Bisa ya, karena membentuk lingkaran. Betul ya, bisa angka 8. Nah, sekian materi PPKN dan SBDP, semoga bermanfaat. Nah, itu kesimpulan dari mata pelajaran PPKN dan SBDP pada pembelajaran tema kita kali ini. Nah, anak-anak, untuk minggu depan Bapak ingin memberikan tugas ke kalian. Untuk PPKN-nya sudah tadi ya, dengan berbagai produk. Untuk SBDP-nya juga Bapak ingin kalian membuat sebuah produk. Produknya apa? Sebuah bentuk pola dasar lantai menggunakan gerakan. Ya, kalian boleh pilih sesuai minat kalian. Apakah mau yang horizontal, apakah mau yang vertikal, atau yang lingkaran. Itu sesuai dengan minat dan bakat kalian masing-masing, dengan berdiskusi tentunya dengan kelompok masing-masing. Ada 5 kelompok ya di sini. Baik anak-anak, pembelajaran kita kali ini sudah selesai.
Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, apa yang kalian laksanakan bisa bermanfaat dan nanti bisa kalian manfaatkan di masa yang akan datang. Begitu pelajaran hari ini. Silakan KM untuk doa pulang. Berdoa. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai tujuan, sampai di rumah masing-masing ya. Mudah-mudahan sekali lagi pembelajaran kita kali ini bermakna untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.